Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Nur Inwarsya, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah membaca. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safira Wardah Humayroh dengan NPM 202121500481 dari kelompok 2, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas PGRI, tahun ajaran 2022-2023. Materi yang akan saya bahas yaitu fleksibilitas membaca. Di sini kita akan membahas 4 materi. Materi pertama, pengertian fleksibilitas membaca. Materi kedua, kondisi baca. Materi ketiga, materi bacaan atau bahan bacaan. Dan materi yang terakhir, keterbacaan. Simak terus sampai habis ya teman-teman. Di dalam membaca, fleksibilitas membaca diperlukan pembaca untuk mengatur kecepatan membacanya dan juga untuk memilih strategi membaca yang sesuai dengan teks yang dibaca sehingga informasi yang dibutuhkannya dapat diterima dengan baik. Maka dari itu, seorang pembaca harus mengerti apa itu pengertian fleksibilitas membaca. Pengertian fleksibilitas membaca menurut Tampu Bolon tahun 1990, yaitu pembaca yang fleksibel ialah pembaca yang dapat mengatur kecepatan dan menentukan teknik, metode, dan gaya membaca sesuai dengan semua faktor yang berkaitan dengan bacaan. Materi selanjutnya yaitu kondisi baca. Menurut Tampu Bolon tahun 1990, tujuan umum membaca dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu untuk studi, untuk usaha, dan untuk kesenangan. Pertama, untuk studi. Membaca untuk studi ialah membaca untuk menemukan informasi-informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah studi yang pada akhirnya akan memperkaya pengetahuan dalam bidang ilmu atau disiplin yang dituntut. Kecepatan membaca untuk studi sudah tentu bervariasi atau fleksibel, dan biasanya lebih rendah daripada membaca untuk kesenangan. Kedua, untuk usaha. Membaca untuk usaha ialah membaca untuk menemukan dan memahami berbagai informasi yang berkaitan dengan usaha yang dilaksanakan, seperti pekerjaan kantor, kegiatan perusahaan atau dagang, organisasi, pendidikan, rumah tangga, dan lain-lain. Kecepatan membaca pun lebih rendah daripada membaca bahan-bahan lain. Teknik membaca, lompat-lompat, dan baca layap sangat banyak dipakai dalam membaca untuk usaha. Ketiga, untuk kesenangan. Membaca untuk kesenangan ialah membaca untuk mengisi waktu senggang dan memuaskan perasaan serta imajinasi. Bahan-bahan bacaan untuk membaca jenis ini pada umumnya ialah novel, cerpen, artikel ringan, dan bacaan-bacaan umumnya seperti surat kabar. Gaya membaca dalam hal ini pasti jauh lebih santai daripada gaya dalam membaca untuk studi dan usaha. Kecepatan membaca untuk kesenangan biasanya lebih tinggi daripada kecepatan membaca untuk studi dan usaha. Membaca untuk kesenangan merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat karena dapat memperluas pandangan dan cakrawala pengetahuan. Membaca jenis ini dapat membuat manusia semakin manusiawi. Tak hanya itu, informasi fokus juga sebagai komponen kedua dari kondisi membaca, berkaitan erat dengan tujuan membaca. Informasi fokus adalah informasi terpenting atau hal-hal penting yang terdapat dalam teks bacaan. Menurut Tampu Bolon tahun 1990, sesungguhnya dapat juga dikatakan bahwa jika tujuan umum membaca adalah untuk studi, usaha, dan
kesenangan, maka tujuan khusus ialah informasi fokus. Dalam membaca untuk studi, yang menjadi informasi khususnya ialah pokok pikiran dan pikiran jabaran. Sama halnya dengan membaca untuk usaha, yang menjadi informasi khususnya pokok pikiran dan pikiran jabaran. Berbeda membaca untuk kesenangan, yang menjadi informasi khususnya ialah bacaan secara umum. Namun, dalam membaca fiksi, terutama novel, informasi khususnya adalah pesan yang hendak disampaikan oleh pengarangnya melalui penarasian peristiwa-peristiwa dan karakter-karakter dalam cerita yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu materi bacaan atau bahan bacaan. Menurut Tampu Bolon tahun 1990, materi bacaan untuk studi pada umumnya adalah bahan-bahan berupa non-fiksi yang terdiri dari berbagai jenis. Namun, sudah tentu bahwa fiksi juga dijadikan materi bacaan studi jika bidang disiplin bersangkutan dengan kesusastraan. Selanjutnya, materi bacaan untuk usaha pada umumnya adalah surat-surat, dokumen-dokumen, buku-buku, majalah-majalah, surat-surat kabar, dan lain-lain. Sementara itu, materi bacaan untuk kesenangan pada umumnya adalah bahan-bahan berupa fiksi, artikel ringan, surat kabar, dan lain-lain. Materi terakhir yaitu keterbacaan. Menurut Tampu Bolon tahun 1990, keterbacaan atau readability ialah sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertentu dilihat dari segi tingkat kesukarannya. Menurut Tampu Bolon tahun 1990, untuk mengukur keterbacaan berbagai faktor perlu dipertimbangkan, seperti struktur bahasa atau kosakata dan kalimat, jenis isi bacaan, tipografi, dan minat pembaca. Cara-cara yang telah ada pada umumnya untuk mengukur keterbacaan hanya dari segi struktur bahasa. Berbagai cara atau rumus untuk mengukur keterbacaan antara lain rumus Space, rumus Mock, dan rumus tes close atau close test. Menurut Euler tahun 1979, halaman 340 sampai dengan halaman 363, dari beberapa cara mengukur keterbacaan, kemungkinan besar yang memuaskan ialah tes close, karena telah dapat mencakup faktor jenis isi bacaan. Dalam hal ini, manfaat tes close antara lain 1. Untuk mengukur tingkat kesulitan teks. 2. Untuk mengukur kemampuan dwibahasawan atau rating bilingual. 3. Untuk meramalkan atau estimating tingkat pemahaman membaca. 4. Untuk menelaah kendala-kendala dalam teks. 5. Untuk mengevaluasi efektivitas mengajar. Pada dasarnya, menurut Jillian tahun 1976, halaman 86, ada 3 hal yang terkait dengan keterbacaan, yaitu 1. Kemudahan, 2. Kepenarikan, 3. Keterpahaman. A. Kemudahan. Kemudahan di sini berkaitan dengan bentuk tulisan seperti besar huruf dan lebar spasi. Kemudahan membaca teks yang terkait dengan keterbacaan dapat diukur melalui tingkat kesalahan membaca yang berhubungan dengan keterampilan membaca dan kejelasan tulisan. B. Kemenarikan. Kemenarikan yang terkait dengan keterbacaan di sini berhubungan dengan minat pembaca, kepadatan ide pada bacaan, dan penilaian keindahan gaya penulisan.
C. Keterpahaman. Keterpahaman yang dimaksud adalah tingkat keterbacaan yang berhubungan dengan karakteristik kata dan kalimat, seperti panjang pendeknya dan frekuensi penggunaan kata atau kalimat dan susunan paragraf. Baik, selesai sudah materi yang telah saya sampaikan. Terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari materi saya. Kesimpulan. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwasannya pembaca yang baik bukanlah pembaca yang bisa membaca dengan kecepatan tinggi, tetapi pembaca yang baik ialah pembaca yang fleksibel. Yang dimaksud dengan fleksibel ialah pembaca yang dapat mengatur kecepatan dan menentukan teknik, metode, dan gaya membaca sesuai dengan semua faktor yang berkaitan dengan bacaan. Selain itu, pembaca juga mampu memahami kondisi bacaan, untuk apa dia membaca, serta memahami materi bacaan dan bahan bacaan. Dan yang terakhir, pembaca juga harus memahami keterbacaan membaca. Alhamdulillah, selesai sudah materi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Safira Wardah Humayroh dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.